Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Di sini memang sangat mengejutkan ya. Saya tahunya itu dari Instagram Bang Denny Siregar loh. Yaitu ada berita yang menurut saya judulnya tidak masuk akal. Wah, apakah ini hanya guruan atau seperti apa? Tetapi yang jelas saya melihat beritanya ternyata memang ada. Nah, di sini bahkan DPR usul duta deradikalisasi Kiprah Munarman insaf disorot. Nah, pada waktu lalu saya sangat terkejut sekali ketika melihat Instagram dari Bang Denny Siregar di sini. Di sini menurut saya sangat mengejutkan sekali, di mana yaitu Bang Denny Siregar di sini ya setidaknya mengomentari lah tentang berita, yaitu di depan Kepala BNPT Habibur Rahman minta ex jubir FPI Munarman diangkat jadi duta deradikalisasi. Wah, di sini bahkan komentar dari Bang Denny Siregar sangat masuk akal sekali. Wah, menarik ini, biar semua orang yang radikal disiram kopi. Wah, kalau kita ketahui pada waktu lalu itu sempat viral ya, ketika Munarman di salah satu stasiun televisi swasta, di situ bahkan terlibat adu mulut dan bahkan juga menyiram kalau tidak salah teh ya di situ. Nah, di situ memang sangat mengejutkan sekali. Tiba-tiba setelah bebas pada waktu lalu dan dikiranya insaf, di situ pun juga langsung diusulkan menjadi duta deradikalisasi. Wow, sangat lucu sekali ya. Nah, di sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Pasti juga menarik perhatian saya di sini komentarnya di sini. Ini bukti Indonesia nggak bakal maju SDM-nya. Di sini dari Rudy Salf mulai mendekati kehancuran negara. Ibu Habibur Rahman, kok lama-lama tampangnya mirip Tesi. Disinilah dan lain yang dukung mereka kan para FPI, rekam jejak tetap ada dan akan menjadi sejarah di Indonesia. Pokoknya itu orang dua, kita gas lah. Di sini dari Eko Budi Solo, indah sekali negeri Konoha, nggak sekalian duta keselamatan bom. Ya seperti itulah. Ini memang sangat mengejutkan sekali ya. Tiba-tiba ada usulan Munarman. Waduh, Munarman tiba-tiba ya setidaknya akan diusulkan menjadi duta deradikalisasi. Sangat wow sekali lah. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira seperti apa beritanya? Apakah ya ini guruan atau seperti apa ya? Di sini dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mendorong pembentukan duta deradikalisasi agar para mantan terpidana kasus terorisme bisa dipulihkan namanya di masyarakat. Itu disampaikan Habib dalam rapat kerja dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT pada Kamis 28 Juni. Habib menilai program sosialisasi deradikalisasi yang digunakan BNPT saat ini masih minim. Menurut dia, intensitas pemberitaan terhadap pidana terorisme lebih dominan dibanding program deradikalisasi dari BNPT. Padahal program deradikalisasi hingga sumpah setia NKRI oleh para napiter juga menjadi keberhasilan BNPT. Pemberitaan antara ketika dia tertangkap diadili dengan ketika dia selesai menjalani pidana, mengikuti proses deradikalisasi, mengucapkan ikrar sumpah setia kepada NKRI, itu tidak seimbang, kata Habib. Politikus Partai Gerindra itu mencontohkan ex-sekretaris umum FPI Munarman. Menurut Habib saat ini tak banyak yang mengetahui jika Munarman telah bebas menjalani masa pidananya dan sudah sumpah setia kepada NKRI. Ya seperti itulah, jadi kan ya kita masih was-was lah. Itu tiba-tiba Munarman diusulkan jadi duta deradikalisasi. Ya seperti itulah. Jadi sangat wow sekali lah usulan di sini. Saya kira itu hanya guyonan saja. Ternyata memang beneran adanya, beritanya juga ada ya. Ya tidak apa-apa sih. Ya kita lihat saja besok seperti apa, dan kalau masyarakat biasa sih berharap yang baik-baik saja ya di sini. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini. Apakah banyak yang setuju yaitu ketika Munarman di sini diusulkan menjadi duta deradikalisasi? Di sini dari Blank, mana yang lebih nyata, teror genre ginian atau teror yang nggak bisa beli sembako, teror nggak bisa bayar sekolah anak, teror nggak bisa berobat layak. Di sini dari Truth, dari banyaknya persoalan di kementerian seperti yang diperlukan adalah duta detolorisasi, itu nyata. Di sini dari Dark, Allah kebaca otaknya cuma mau manfaatin Maman jadi food chatter. Ini orang kero kalau ini kok nongol terus ya. Di sini wah kejutan, yang dulu pecah belah waktu pilihan gubernur DKI sekarang diangkat jadi duta. Wow, ini juga mendekati pilkada serentak ya. Apakah ini kode-kode tertentu ya untuk memenangkan calon pada pilkada besok ya?
Ya memang di sini memang mendekati pilkada serentak, apalagi bulan Agustus besok akan ada pendaftaran di KPU. Setidaknya calon-calon gubernur akan didaftarkan di KPU. Apakah ini termasuk kode-kode atau sinyal-sinyal? Memang di sini sangat mengejutkan sekali. Nah, kalau saya mendengar kata Munarman, saya pasti ingat di sini pada waktu lalu ketika Munarman itu menyiram ya salah satu narasumber di stasiun televisi swasta, yaitu namanya Tamrin. Wow, di sini memang sangat wow sekali ya. Tiba-tiba dijadikan duta deradikalisasi. Nah, di sini yaitu pada tanggal 28 Juni 2013 yang lalu. Artinya sudah 11 tahun yang lalu ya. Di sini insiden tak mengenakan terjadi pada sosiolog UI Tamrin Tamanggola saat berdiskusi dalam acara talkshow Apa Kabar Indonesia Pagi di TV One. Tamrin tiba-tiba disiram oleh rekan bicara juru bicara FPI Munarman. Insiden itu terjadi sekitar pukul 7.45 di Wisma Nusantara Jakpus pada Jumat 28 Juni 2013. Kala itu diskusi yang diangkat membahas pelarangan sweeping tempat hiburan malam. Selain sosiolog UI Tamrin Tamanggola dan jubir FPI Munarman, hadir juga Karopenmas Polri Brigjen Polboy Rafli Amar live dari Mabes Polri. Semula diskusi berlangsung tenang dan saling berargumen, namun Munarman terpancing emosinya saat saling membicaranya disanggah oleh Tamrin. Biur, tiba-tiba Munarman yang mengenakan kemeja putih itu menyiram air yang ada di atas meja di wajah Tamrin. Sontak saja, ulah jubir FPI itu mengejutkan sang sosiolog, sementara dua presenter TV One yang membantu acara live itu berusaha melerai. Ya, seperti itulah. Jadi kira-kira apakah Anda setuju ya? Yaitu Munarman di sini kalau kita melihat rekam jejak pada waktu lalu ya, Anda tahu sendirilah dari berita-berita yang beredar, tiba-tiba diusulkan menjadi duta deradikalisasi. Ya, tulis di kolom komentar di sini. Apalagi ya ada relevansinya sih. Saat ini juga Indonesia mau mengadakan pilkada serentak ya pada November mendatang kalau tidak salah. Wah, di situ pasti juga akan deg-degser ya. Tiba-tiba Munarman pentolan FPI di sini akan diusulkan, akan diangkat menjadi duta deradikalisasi. Di sini sungguh sangat mengejutkan sekali. Ya, tapi terserahlah masyarakat yang menilainya seperti apa. Tetapi kalau saya pribadi sih ya semoga saja berjalan dengan baik-baik saja apapun pilihannya, tetapi kita harus melihatlah rekam jejaknya sebelum memilih atau mengusulkan sebagai duta deradikalisasi. Seperti halnya kita memilih pemimpin, kita harus melihat track recordnya, rekam jejaknya, seperti apa cara memimpin pada waktu lalu ketika menjabat sebagai seorang gubernur atau semacamnya. Nah, di situ memang kita harus melihat ya rekam jejak seperti itu. Jadi kita memang harus memilih pemimpin yang tidak mempunyai beban masa lalu, itu yang paling penting, sehingga ketika menyerap aspirasi dari masyarakat, sehingga kebijakan-kebijakan dan juga program-programnya pasti akan selalu mementingkan masyarakat kecil. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja pada pilkada serentak besok berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.